Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di Renungan Firman Tuhan sore hari ini. Sebuah kesempatan yang indah bagi kita untuk merenungkan kebaikan Tuhan dan menemukan kekuatan baru dalam kasih-Nya. Sebelum kita memulai, marilah kita datang ke hadapan Tuhan dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk hari yang telah Engkau berikan. Terima kasih atas nafas kehidupan, berkat, dan kasih setia-Mu yang selalu menyertai kami. Saat ini, kami ingin merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar dapat memahami setiap kebenaran yang Engkau sampaikan. Biarlah firman-Mu menguatkan, meneguhkan, dan membimbing langkah kami dalam kehidupan ini. Urapi kami dengan hadirat-Mu, ya Tuhan, dan biarlah segala yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan firman Tuhan sore ini diambil dari Mazmur 139, ayat 13 dan 14. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini adalah kisah sebuah bunga putih. Ia tidak pernah menyadari bahwa sesungguhnya ia adalah bunga yang terindah yang pernah tumbuh di antara tanah yang penuh dengan semak duri. Ia tumbuh dengan indah di tengah semak-semak yang keheranan akan bentuk sang bunga putih yang berbeda dengan yang lainnya. Para semak duri lalu memandangnya dengan sinis dan tidak pernah memandang sang bunga putih dengan bersahabat, sehingga si bunga putih pun merasa bahwa dialah yang paling buruk karena ia memiliki bentuk yang paling berbeda di antara semak-semak duri tersebut. Waktu pun berlalu, sang bunga putih tak pernah merasa bahagia. Ia pun bertanya kepada kupu-kupu yang senang bermain dengannya. Mengapa aku harus tumbuh berbeda dengan yang lainnya? Mengapa aku terlihat begitu buruk dibandingkan yang lain? Kupu-kupu menjawab, kau tidak buruk, bunga putih. Hal yang membuatmu merasa buruk adalah karena dirimu terlihat berbeda dengan yang lainnya. Justru kau adalah bunga yang terindah yang pernah kutemui. Bunga putih pun terkejut. Apa maksudmu, kupu-kupu? Kupu-kupu lalu menjawab, tahukah dirimu, bunga putih? Bunga sepertimu adalah bunga yang cantik dan terindah, karena di tengah-tengah tanah yang penuh dengan semak duri, kau tumbuh dengan anggunnya. Dan bahkan bagiku kau adalah penolongku, karena ketika aku lapar, di tengah-tengah tempat yang sepertinya tidak ada harapan untuk mencari madu dari bunga, kau ada untuk menyediakan madu sehingga aku tidak kelaparan. Bunga putih, bunga sepertimu yang tumbuh di antara semak duri, sesungguhnya adalah bunga yang cantik dan terindah, karena kau menunjukkan bahwa masih ada harapan di tengah tanah yang penuh semak duri. Bunga putih pun sadar, dan pada akhirnya ia bersyukur atas keadaan dirinya. Terkadang kita seperti bunga putih dalam cerita ini. Kita sering merasa tidak cukup baik, tidak layak, atau tidak seindah orang lain. Kita membandingkan diri kita dengan lingkungan sekitar dan merasa bahwa kita tidak berarti. Mungkin kita merasa tidak memiliki keistimewaan, tidak secerdas orang lain, tidak secantik atau setampan mereka, atau bahkan merasa gagal dalam hidup ini. Namun Mazmur 139 ayat 13 dan 14 mengingatkan kita bahwa Tuhan sendiri yang telah membentuk kita dengan dahsyat dan ajaib. Tuhan tidak pernah membuat kesalahan. Setiap detail dalam hidup kita telah dirancang oleh-Nya dengan penuh kasih. Kita tidak tercipta secara kebetulan, tetapi dengan tujuan yang luar biasa. Bayangkan seorang seniman yang dengan penuh kasih dan ketelitian membuat sebuah karya seni. Ia tidak asal mencoret-coret, tetapi merancang setiap garis, setiap warna, dan setiap bentuk dengan hati. Begitu pula Tuhan saat menciptakan kita. Dia yang membentuk setiap bagian dari tubuh kita, merancang kepribadian kita, memberi kita talenta yang unik, dan bahkan menempatkan kita di keluarga,
serta lingkungan yang sesuai dengan rencananya. Mungkin saat ini kamu merasa tidak seperti yang lain. Mungkin kamu merasa asing di tengah lingkunganmu, berbeda dari orang-orang sekitarmu, atau bahkan sering diremehkan. Tetapi percayalah, keberadaanmu memiliki arti. Tuhan tidak pernah salah menempatkanmu. Ketika bunga putih dalam cerita tadi merasa rendah diri karena berbeda, ia tidak menyadari bahwa keberadaannya adalah berkat bagi kupu-kupu yang membutuhkan madu. Sama halnya dengan kita. Kadang kita merasa tidak berharga, padahal Tuhan sudah menempatkan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ada orang-orang yang hidupnya akan diubahkan melalui kita. Ada orang yang mungkin merasa lebih dikuatkan hanya karena kita ada di hidup mereka. Tuhan ingin kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang diciptakan dengan tujuan yang berbeda. Jika kita terus membandingkan diri dengan orang lain, kita akan kehilangan sukacita dan rasa syukur. Kita diciptakan unik. Tidak ada satu orang pun yang sama persis seperti kita di dunia ini. Itu berarti kita memiliki peran yang hanya bisa kita jalani. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar melihat diri kita. Seperti Tuhan melihat kita, berharga, dikasihi, dan diciptakan dengan tujuan yang indah. Tidak peduli seberapa besar kelemahan kita, Tuhan bisa memakainya untuk kemuliaannya. Jangan pernah meragukan nilai dirimu sendiri. Setiap kali kamu merasa tidak cukup baik, ingatlah ayat ini. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Mazmur 139 ayat 14, Tuhan tidak pernah salah menciptakanmu. Kamu berharga, kamu istimewa, kamu luar biasa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui renungan sore ini, kita telah diingatkan bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Meskipun terkadang kita merasa berbeda, tidak cukup baik, atau bahkan merasa tidak berarti di mata dunia, firman Tuhan menegaskan bahwa kita diciptakan dengan tujuan yang mulia. Tuhan tidak pernah salah dalam menciptakan kita. Seperti bunga putih yang tumbuh di tengah semak duri, kita pun mungkin berada di lingkungan yang membuat kita merasa tersisih atau tidak dihargai. Tetapi justru dalam keadaan itulah Tuhan ingin memakai kita untuk menjadi terang dan berkat bagi orang lain. Terkadang kita tidak menyadari bahwa keberadaan kita sangat berharga. Bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita belajar untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, tetapi melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita, sebagai ciptaannya yang indah dan bernilai. Tuhan memiliki rencana yang besar bagi kita, dan di dalam tangannya, hidup kita memiliki arti yang mendalam. Kiranya renungan ini menguatkan hati kita untuk terus melangkah dengan penuh keyakinan, menerima diri kita apa adanya, dan percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Apapun yang kita alami hari ini, jangan pernah kehilangan pengharapan, karena rencana Tuhan selalu baik dan sempurna. Tetaplah berjalan dalam kasih dan anugerah-Nya, dan teruslah menjadi berkat dimanapun kita berada. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang telah kami dengar sore ini. Kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur, mengakui segala kebaikan-Mu yang tak terhingga. Kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan ini. Setiap detik kehidupan kami adalah anugerah dari-Mu. Dan kami mengakui bahwa tanpa Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna. Engkau menjaga, memberkati, dan memberikan kekuatan kepada kami dalam segala hal yang kami hadapi hari ini. Kami sadar bahwa banyak tantangan dan pergumulan yang kami hadapi.
namun Engkau selalu memberi kami ketenangan dan keberanian untuk melangkah. Jika ada hal yang kami lakukan hari ini yang tidak berkenan di hati-Mu, ampunilah kami ya Tuhan. Sucikan hati kami, bersihkan pikiran kami, dan ajarilah kami untuk hidup lebih sesuai dengan kehendak-Mu. Kami ingin hidup yang berkenan di hadapan-Mu, hidup yang mencerminkan kasih-Mu kepada sesama. Kami menyerahkan segala kelelahan, kekhawatiran, dan pergumulan kami kepadamu, Bapa. Biarlah Engkau yang memberi kami damai sejahtera, yang melampaui segala akal, dan menyembuhkan setiap luka yang ada di dalam hati kami. Kami percaya hanya di dalam Engkau kami mendapatkan ketenangan yang sejati. Saat malam tiba, Bapa, penuhilah rumah kami dengan kehadiran-Mu yang nyata. Berikanlah kami istirahat yang tenang dan memulihkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Semoga esok hari kami bangun dengan semangat baru, penuh harapan dan kasih untuk melayani Engkau dalam setiap kesempatan. Lindungilah kami sepanjang malam ini Tuhan, dan lindungi keluarga kami, saudara-saudari kami, serta semua orang yang mendengarkan renungan ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan godaan yang bisa menjauhkan kami dari-Mu. Kami percaya sepenuhnya pada kasih-Mu yang sempurna, yang senantiasa menyertai kami dalam setiap situasi kehidupan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami, sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Kiranya apa yang kita renungkan hari ini dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa untuk terus hidup dalam firman Tuhan, karena di dalamnya kita menemukan damai sejahtera dan pengharapan yang sejati. Bagi saudara-saudari yang diberkati melalui renungan ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah. Dukungan Anda sangat berarti untuk memperluas jangkauan pelayanan ini, agar semakin banyak orang yang diberkati oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.